Artinya Tapi kalau Ozil nggak assist ke Ronaldo, Ronaldo nggak dapat Ballon d'Or juga ya waktu itu. yoi. Welcome back at Setpiece Podcast. Ketemu lagi dengan gua Reza di Setpiece, channel spesialis bola-bola mati. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial yang sebenarnya bukan bintang tamu. Kita sambut kembali kedatangan Bung Angga di Setpiece. Yo, what's up yo Reza? La Iya, Casa Mi Casa. long time no see Familia. nih ya. Long time no see, bro. very long time. Udah sampai ubanan tuh cuy, sampai Ini ubanan. lagi di Jamaika atau di Hah? Puerto Rico? Di sini lagi ini bro, lagi musim panas di sini. Lagi summer. Apa kabar? Dan kemana aja? Ceritanya Kemana gue, aja? ya biasa aja. Inilah mencari sesuatu di dalam diri, anjay. Jangan tanyakan aku Enggak, kemana ini yang penting. pada penasaran soalnya. Lo kemana? Pada penasaran lo kemana? Menghilang di set piece ya? Nggak kemana-mana sebenarnya set piece, nggak kemana-mana ada. Gua pantau, tapi aduh, ada satu hal yang bikin gua harus istirahat dulu kemarin. 3 bulan terakhir lah, 3 bulan terakhir. Siap. Apa yang berubah? Yang berbeda dari lo sekarang? Berat badan gue naik satu, terus berat badan naik, Nah, kerjaan di kantor makin berat. Sebenarnya nggak ada yang berubah, sama sekali sebenarnya nggak ada yang berubah. tapi channel ini tetap ngebahas bola kan? Nah, oh iya dong, pasti dong. Ngebahas ini bola dalam perspektif yang lain kan kita set piece. Siap. Kalau gitu kita sambut ya, set piece season 2. Wih, season 2. Season 2 tapi begini ya kan. Gila Okay. men, banyak banget yang lu lewatin di set piece. Banyak Masa banget. sih? Masa? Iya. Emang apa aja? Selama gua nggak, kira-kira berapa bulan ya? Gua ini cuti. 9 kali ya, 9 bulan ya. September, Oktober. Tapi selama lu nggak ada itu banyak narasumber yang bagus-bagus yang menghadirkan sesuatu yang berbeda di set piece gitu ya. Lu banyak ngelewatin dari mulai kita waktu itu undang dari Batam ya. Itu ada Bung Edo The Gunners ya kan. Itu kita undang pas lagi banyak fans Arsenal nyanyi-nyanyi apa you lose every week, you're nothing special gitu kan. Menyanyikan lagu sendiri tuh yang you lose every week, you're nothing special ya kan. Hancur banget tuh. Nah, itu kita kemudian pas zamannya Messi bela-belain rebahan tuh di Liga Champion. Oh iya, Ya kan, gue kita tahu, udah- gue sempet tahu tuh. Iya Gua kan, sempet sempat tahu. sempat Itu ingat pertama kabel. sebenarnya. Kayak gitu. Iya. Iya. Gue Terus pikir kita gue pikir Messi itu jadi anjir, kenapa jadi kaum rebahan gini Messi? Ternyata ada yang nyuruh. Karena ternyata terus Messi kita iya, bro, yang nyuruh dia rebahan itu bukan inisiatif dia, ada yang nyuruh. Kalau ada lu ya, lihat ada videonya, iya. dalamnya ya. Jadi Messi itu tidak sespesial itu di PSG. Kadang-kadang disuruh corner, kadang-kadang disuruh rebahan. Sorry Messi lovers, gue juga bukan Dodo lovers, gue cuma ya host biasa aja. Iya. Apalagi ya? Terus selain itu kita pernah bahas waktu itu Ballon d'Or coy, Ballon d'Or. Ya kan kita pernah kita pernah prediksikan waktu itu jauh sebelum pengumuman Ballon d'Or kita pernah prediksikan siapa pemenangnya ya. Dan waktu itu gue ngejagoin Messi memang. Ya kan, walaupun waktu itu mungkin analisanya belum sampai ke Messi ya, gitu ya. Iya, karena banyak yang lebih wow di tahun itu. Tapi ujungnya kan benar, akhirnya Messi juga yang menang. Gitu. Kalau kita boleh pilih di antara tiga itu, set piece sih akan mengira bahwa Ballon d'Or 2021 ini akan menjadi Magnificent Seven-nya Lionel Messi. Jadi dia akan meraih 7 kali Ballon d'Or. Dan lucu-lucu bro, ada juga yang pas edisi Juventus kita tuh ngomongin Juventus sahabat wasit sama Bung John waktu itu yang mobilnya di stikerin Juve. Nah, apa tanggapan lo sebagai Juventini terhadap ini bro? Ya kalau tanggapan gue sih sama halnya kayak pandemi ini bro. Pandemi itu sekarang kita harus bersahabat. Jadi wasit juga harus disahabatin. Gak. Bercanda. Kemudian terakhir kita ada tuh sama Bung Daniel dari Wontuno deh.
yang kita Yoi. ngomongin pesona Serie A. Wah, itu kocak Iya, tuh, iya. kocak. Sampai mukanya disensor. Hmm. Jadi you miss almost 20 videos lah. Gitu ya. 20 video ya. Tapi kita happy nih, lu udah balik lagi ke set piece ya, di season 2 ya. Di season 2 banyak hal-hal yang berbeda, tentu kita akan bawakan untuk set piecer ya. Iya, kalau mau di rewind emang kalau gua lihat lagi nih sebelum tag hari ini nih banyak juga sebenarnya komen-komen yang belum sempat lu jawab waktu itu selama lu cuti. Iya. Nah, gua nih sekalian merayakan awal mulai dari season 2 ini gimana kalau kita bahas nih? Siap. Gua udah rekap nih Kita- beberapa Oke, komen oke. kayak gitu. Kita bacain Kayaknya komen harus ya. dijawab. Iya, kayaknya harus Oke. disapa gitu. Dimulai dari gua ya. Pak, mau Iya, sweet iya. dulu. Sweet nggak? Sweet aja. Sweet. 1, Sweet. 2, ya. Gak kelihatan, Cak. Oke, gua duluan. Dari Bang Lucky Luke. Nah, konten Milan, oke. Hashtag Rossoneri, Il Diavolo. Hashtag Forza Milan. Best lineup 2005. Waduh, 2005. 50 tahun yang lalu. Skip. Atau lu mau ada komen? Ya itu khas tipe Milan lah bro. Oh gitu. Iya. Membahas sejarah. Ini kira-kira Lucky ini emang abang-abangan kayaknya nih. Oke, lanjut ya. Oke, gue Yang baca kedua. nih komen dari konten Ballon d'Or ya. Dari Oke, Bang yang mana? Sahrianto. Wih, Wah, ini analisanya anti Messi. salam dari set piece. Wah, analisanya Mana? anti Messi, bro. Analisanya anti Messi. Anjay. Bukan, Bang. Justru kita prediksikan Messi loh yang menang, ya kan? Justru kita Iya. prediksikan Messi. Terus gue bacain lagi satu lagi ya dari konten Ballon d'Or gimana? juga. Hmm. Dari Mr. Fax. Mr. Fax ya. What did he say? Messi is winning. Keep crying Madrid losers. Wah. Gila. Keras, cuy. Memang waktu gue bawain Ballon d'Or itu gue pakai baju Madrid sih memang enggak. Iya. Iya, tapi Lu itu bajunya pasti- aja, Bang. Karena koleksi juga aja ya. Karena kolektor juga, Koleksi. jadi bajunya aja itu. Iya. Lanjut Ah, bro. tapi lu itu kan pasti dianggap Dodo lovers. Gitu. Oh, gitu ya. Iya. Iya, lu pakai Madrid lu Dodo lovers kayak gitu. Lanjut. Lanjut. Apa nih? Bobby Putra, konten Juventus bisa juara cekup pas TV masih hitam putih. Ya kayak baju klubnya. Ini kocak, Bro. Bang Bobby, salam Bang Bobby. Anda kocak, Bang. Salam. Jadi Juventus itu juaranya cukup pas TV masih hitam putih sama kayak bajunya. Keren. Ini keren. Oke. Keren. Kocak. Gimana? Oke, gue lanjut ya. Di konten Serie A nih. Di konten Serie A ada Bang Renaldi. Mantap Renaldi. pembahasannya. Sebagai sesama penikmat Serie A generasi lawas. Wah. Ini semakin Ketawa. menunjukkan bahwa pada season 1 pengunjung channel set piece itu memang umur 34 sampai 45 kayaknya, Jak. Iya, generasi lawas. Yo itu Milan, Iya. Juventus. Thank you Bang Renaldi. Makin Yoi. komennya makin bikin kita semangat bikin konten ya, betul enggak ya? Ya, mudah-mudahan Siap. di season 2 kita bisa Ulas lebih reach banyak. out Ya. out audiens di milenial dan Gen Z mungkin. Yo, Mudah. Doain, bisa bro. doain. Bro, tapi kemarin yang Hmm. seru tuh kalau bola ya, ngomongin bola, yang seru tuh lu kemarin sempat nggak ngikutin yang timnas Indonesia? Oh, sempet. Itu Iya, gue lagi kan? di Jogja. Oh, Lagi di Jogja akhir tahun. Work from Jogja. Sebenarnya mudik sih ke tempat orang tua. Udah, nggak usah Itu- dijelasin ke Jogjanya ngapain. Nggak usah Karena dijelasin. karena kalau di Jogja dan di rumah, gue jadinya nonton bola sama bokap. Gitu. Gitu? Bro. Iya, dan nonton semifinalnya doang tapi dari semifinal lawan Singapura terus lawan Thailand. Oh, Itu doang, yang lainnya iya. gue nggak sempet nonton. Gitu. Emang ada itu yang kan menarik? itu, ya? itu kan keren banget, gila, isinya pemain-pemain muda semua, rataan usianya masih 20-an. Ya mainnya sih relatif oke lah, mainnya relatif oke. Kan pemain-pemainnya keren semua tuh. Kalau lu nonton semifinal sama final aja pasti lu bisa lihat juga tuh pemain-pemain yang jadi highlight gitu kan. Ya paling kan gue nggak tahu nih pemilihan kata lu relatif oke ini tuh segimana sih bagus. Kalau menurut gue itu keren, Ja, nggak relatif oke tapi keren.
sebagaimana tim-tim muda kita zaman dulu gitu. Dulu Yoi. kalau sekarang ini ada Witan, ada Irham Jaya, ada Asnawi, ada siapa nama kipernya, Jak? Nama kiper kita kemarin yang Nadio. ganteng, terus Ah, banyak anak lah. masjid loh. Anak masjid itu, Bro. Wih, deh, baru tahu. Nah, ini mengingatkan gua sama dulu ketika U19 kita pernah Iya. juara AFF. Nah. Generasinya Ivan Dimas, kayak gitu. Yoi. Mereka juga luar biasa ya, cuma ya begitu. Kayak gitu. Ya, AFF itu Nggak- tinggal yang zamannya Evan Dimas, tinggal Evan Dimas doang, Bro. nggak tumbuh, Bro. Nggak tumbuh. Iya. Nggak tumbuh. Kalau gua Nah, kemarin ngeliat AFF kemarin, karena gua ngikutin dari awal ya. Nonton dari awal, itu pemainnya maksud gua ya penuh harapan lah kita lah, penuh harapan. kalau bahasanya Sinteyong itu they have a patience. Wah, Ya, itu bahasa they- Inggris. yang Itu bahasa Inggris. Sinteyong itu Sinteyong ngomongnya itu kan kan ada- Korea. ada penerjemahnya, Bro, sampingnya. Lu nggak ingat ya? Oh. tapi memang asli bagus-bagus banget pemain muda kita ya. Asli bagus banget. Kalau gua kemarin suka banget sama bek kiri kita tuh yang si Pratama Arhan ya. Bek kiri kita Arhan. kayaknya kita spesifik punya pemain di posisi itu gitu ya. Setelah zaman dulu mungkin Aji Santoso ya kan, Wih, yang memang benar-benar bagus di posisi itu gitu. Keren. Kemudian tadi lu bilang kipernya juga oke. Tapi kalau gue sih si Arhan, kemudian si Asnawi ya karena daya juangnya. Dan sama yang terakhir kalau gue si Ricky Kambuaya. Ya. oke. Nah, itu Gue sepakat, keren gue banget. sepakat di dua nama terakhir aja. Gue lebih sepakat di dua nama terakhir nih, bebas ya. Nah. Satu, Asnawi determinasi, dan dia seorang kapten. Terlepas apapun yang dia lakukan di lapangan, gue apalagi kalau lawan Thailand yang pertama tuh gue cuma melihat dia, gue nggak melihat pemain yang lain. Dan yang kedua, di depan ada Kambuaya. Kalau kita bilang Kambuaya sering gagal, sering miss, tapi bola kalau ada di Kambuaya itu kayaknya gue tenang dibanding bola ada di teman-temannya yang lain kayak gitu. Jadi Kambuaya dapat man of the match di pertandingan terakhir, gue setuju sih. Itu iya ya. pilihan gue tuh. Iya. Man of the match dia dapat Oppo. Iya. Oppo. Ya keren lah pemain-pemain kita. Cuman kalau gue lihat kan di final memang Thailand ngasih pelajaran banget sih. Ya ngasih pelajaran lah ke pemain-pemain muda kita. Ya memang Apa levelnya tuh? beda sih. Memang levelnya beda. Karena gue lihat kan cita-citanya kayaknya Indonesia ini pengen punya napas kayak Korea, tapi main kayak Eropa gitu kan cita-citanya ya kan. Nah, jadi napas mungkin sudah mulai ada gitu ya karena Sinteyong kan banyak latih fisik pemain-pemain. Tapi memang sentuhan Eropa kayaknya perlu ya. Gimana menurut lu, Bro? Kalau gue bilang sih pemain-pemain Indonesia layak sebenarnya main di Liga Eropa gitu. Nimba ilmu lah gitu kan. Kalau ada kesempatan kayaknya jadi dipoles tuh kayak Kambuaya. Kalau dipoles, wah gila, keren banget. Jadi memang banyak yang bilang bahwa ini anak-anak timnas yang kemarin itu pemain-pemain muda kita itu kalau main di liga domestik di Liga 1 2-3 tahun depan tuh nggak akan jadi apa-apa. Mereka harus main di luar minimal. Jadi ngerasain atmosfer dari sebuah industri yang terstruktur dan memberikan peluang. Itu yang sebagian orang nggak percaya itu ada di Indonesia saat ini, Bro. Yes. Nggak pulang bisa makan cimol gitu kan? Iya. Lu tahu nggak Asnawi itu market value-nya nambah pasca AFF ini dari LC Gedang saja ya kalau nggak salah ya kayak gitu. Iya di Liga Korea ya. Ya, Egy dan lain-lain. Nah, ini harus dipertahanin kayak gitu. Kalau beberapa yang udah main di Eropa kan kayak Egy, kayak Witan ya. Tadi lu sempat Egy sempat di Lecia Gedang dan lain-lain. Memang kelihatan kan, gue lihat kemarin Egy walaupun cuma main beberapa kali, tapi sentuhannya kan memang kelihatan kelasnya gitu ya. Kayak Witan ya kan. Memang kalau dipoles lagi sih lebih oke. Jadi nextnya maksud gue penuh harapan nih sekarang Indonesia nih. Kan kita dulu pernah bahas kan di konten kita yang kapan sepak bola Indonesia maju. Iya. Memang kayaknya ini udah ada inilah, udah ada titik terang lah, ya kan? Ya, Thailand memberikan pelajaran, terus cita-citanya seperti apa? Ya seperti yang lu bilang. Kayaknya begini, Jak. Itu kan kita berandai-andai ini generasi emas AFF runner up AFF 2020 kemarin bakal maju, bakal berkembang pemainnya kalau dia main di luar. Tapi gimana kalau dibalik logikanya, Bro?
gimana kalau orang-orang luarnya nih mainin di Indonesia? Artinya kan Liga Indonesia dikasih duit yang banyak dari Arab kayak dari Cina, dari Amerika, dari Eropa, dari semua untuk invest di klub-klub bola Indonesia. Terus bintang-bintang yang minimal yang pensiun-pensiunan atau yang udah belum pensiun tapi mantan bintang bawa ke Indonesia. Kayak Iya, ini, iya, Bro. iya. Kayak Kayak gitu. Liga Inggris Siapa zaman yang- dulu lah. Kayak Liga Inggris zaman dulu. Iya. Liga Inggris kan waktu gitu. dulu isinya semua pemain-pemain Inggris kan mainnya nggak jelas kan. Cuma nendang bola, Heeh. lari, nendang bola, ya kan. Nah, Umpan jauh yang gitu merubahnya kan. orang Itali kan? Tiba-tiba datang tuh ya kan. Pelatih-pelatih Itali, datang pemain-pemain Prancis, yang lain-lain kan Yo, masuk Liga Inggris, pemain Belanda. Jadinya berubah gitu. Itu maksud lo gitu ya? Yes. Iya, ada transfer knowledge lah. Anjay, transfer knowledge. Emang kenapa? Emang kenapa? Jangan-jangan ini apa ada kaitannya sama kayaknya kita mau kedatangan pemain yang legend juga nih. Iya, di Iya, Indonesia ya. bertepatan dengan itu kan gue kemarin baca-baca tuh di Twitter, di Instagram, di TikTok juga udah rame tuh kalau Ozil, tahu kan, Mesut Ozil itu mau dibeli sama Rans Cilegon, sama Raffi Ahmad. Yoi. Yoi, itu Sama presenter Rans Cilegon Garsyet atau sama waktu itu Raffi emang- Ahmad? Hah? Presidennya Sama Rans- Raffi Ahmad, Raffi presiden Ahmad, Rans iya. Cilegon, Iya, Rans iya, FC. Itu kan gua sebenarnya awal-awal bener tuh masa sih ini sensasi apa? Tapi gimana kelanjutan gue juga belum dapat kabar pasti sih kayak gitu. Ya katanya kan udah ada info serius ya, kesepakatan antara Raffi Ahmad sama Mesut Ozil. Bahkan kalau lu lihat sempat diberitain di salah satu media lokal di Turki ya. Itu ya. Beritanya sempat diangkat juga sama mereka. Dan Ozil ini kan sebenarnya sering banget kalau lu lihat Instagramnya, dia sering banget nyapa Indonesia gitu di beberapa kali postingan, ya kan. No. Jadi sebenarnya dia memang dekat sama- udah memang deket lah sama Indonesia. Terlebih lagi kan Ozil ini juga jadi brand ambasadornya sepatu tuh yang concave. Kemudian dia ya karena dia Muslim ya mungkin dekat juga dengan Indonesia yang memang penduduknya relatif banyak Muslim gitu ya. Karena dia beberapa kali posting itu Masjid Istiqlal. Ya, Kemudian dia pas beberapa kali posting di belakangnya backgroundnya itu beberapa tempat ibadah lah gitu ya. ya. Mungkin karena Emang itu iya dia sih, merasa Bro. dekat dengan Indonesia. Dan itu juga mungkin yang membuat seorang chairman dari Rans FC itu tertarik untuk bawa Ozil ke Indonesia dengan yang lu bilang tadi. Nah, ngomong-ngomong soal Ozil, yang gua ingat tentang Ozil nih, yang gua ingat ya, lu bisa lebih inilah. Yang gua ingat dia main di Arsenal, benar nggak sih? Habis itu pindah ke Madrid, kayak gitu. Nah, kebalik kali. Hah? Madrid dulu. Kebalik. Iya, Madrid dulu. Baru ke Arsenal. Baru ke Arsenal. Nah, artinya gue memang tidak tahu siapa Ozil aja. Gitu nggak terlalu inilah kayak gitu. Nah, Iya. lu bisa ceritain nggak? Ini Ozil zaman kejayaannya dulu gimana sih? Ya, Ozil sih sekarang usianya masih 33 tahun. Artinya ya Masih lebih muda udah masuk masa senja lah, tapi masih bisa diandelin sih. Sekarang kan jadi kapten kalau nggak salah di Fenerbahce ya. Dulu kan Ozil itu kan kita kenal Raja Asis, bro, ya kan. Pokoknya Raja Asis lah. Ya dia memang berangkat dari Bundesliga ya kan, kemudian sukses di Madrid. Bahkan Ronaldo tuh kan sampai nangis katanya pas Ozil pindah, gitu ya, karena begitu dimanjakan sama asis-asisnya si Ozil gitu. Artinya Tapi, kalau Ozil nggak asis ke Ronaldo nggak dapat Ballon d'Or juga ya waktu itu. Iya sama kayak Xavi dan Iniesta ya kan. Nah, Ozil ini pemain terbaik Jerman beberapa kali. Saya ingat gua lebih dari 3 kali dia jadi pemain terbaik Jerman ya, termasuk yang paling fenomenal pas jadi juara dunia. Ya kan, jadi juara dunia itu kan. Iya. Nah, cuma memang Ozil ini kan lekat sama kontroversi. Itu bro, kalau lu Apa aja nih kontroversinya? kalau lu ingat kan terakhir kali dia main di Arsenal yang akhirnya sampai nggak dicantumin dalam squad itu kan, katanya kan karena dia posting itu ya dukungan ke Muslim Uighur di Cina, ya kan. Sehingga waktu itu Arsenal konon katanya rugi gitu ya, kehilangan hak siarnya di Cina. Bahkan tuh Ozil aja tuh sampai dihilangin dari PES Pro Evolution Soccer Cina game gitu ya. Sampai yang versi dihilangin, China-nya, yang versi China-nya. Gila gak tuh? Sampai segitu ya kan. Tapi yang lebih dari itu sih sebetulnya waktu dia mutusin berhenti dari timnas Jerman, karena maksudnya? dia dari yang dipuja-puja ketika juara dunia jadi pemain terbaik. Nah pas setelah Piala Dunia ketika Jerman waktu itu gagal ya kan, dan dia kebetulan memang posting foto sama siapa presiden Turki itu ya Erdogan. Tayyip Erdogan ya kan, menimbulkan ini juga kontroversi juga di Jerman gitu ya, sehingga banyak serangan ke Ozil gitu.
banyak serangan ke Ozil dan dia akhirnya mutusin untuk stop dari timnas Jerman. Jadi kata dia tuh sampai apa? Saya orang Jerman ketika menang, tapi ketika kalah Nggak, saya imigran. masalahnya Gitu. apa foto sama Erdogan tuh bikin Jerman sakit hati atau gimana bro? Atau ada hubungan Ya, Jerman sama Turki yang gua nggak tahu gimana? kalau Sehingga sensitif gitu. saya ingat gue dulu sih dia ada politik juga, jadi dianggap sebagai pendukung Oh. partainya Erdogan. Jadi Gitu bawa-bawa politik ke Ya, betul. itu terlarang bro, terlarang. Ya, dan dia akhirnya banyak dikritik yang nada-nadanya rasis sih. Jadi dia Oke. dia dibilang berdarah Turki lah segala macam gitu. Akhirnya dia stop. Walaupun di ujungnya itu kalau gua nggak salah di FB itu memang kalau gua nggak salah ya minta maaf sih. Memang mereka salah sebenarnya tindakan yang dilakukan terhadap Ozil gitu ya. Gitu. Tapi Mantap gimana ya. pun Ozil tuh banyak banget kontroversi ya. Tapi kalau gua disuruh inget Ozil itu ya raja asis pasti kan. Iya, iya. Dia raja Di Madrid asis. tuh Ozil sama Bale, Benzema, Ronaldo ya nggak? Yoi. Iya kan? Gitu. BBC. BBC channel di Inggris siaran radio kan. Abang Madrid BBC. lovers ya? Ada BBC, ada CNN. Ya kan? Terus kalau Nah. terus kapan datang ke Indonesia? Emang jadi Gua Ozil? Ozil jadi ya Ozil ya? Nggak tahu gua. Jangan-jangan Ozil kesini karena nanti dia foto lagi sama presiden. Presiden Rans Cilegon maksud gua. Iya, Ozil itu setahu gue masih terikat kontrak dia sampai beberapa tahun ke depan gitu ya. Dan kalau Rans mau datang, kabarnya itu harus datengin kalau harga pasarnya sekitar 4 juta euro, sekitar 3 sampai 4 juta euro gitu ya. Ya Berapa rupiah? cuma 60 miliar sih. Rasanya kecil itu kalau buat Rans Cilegon gitu ya. Karena efek dari Iyalah. Ozil ini lu tahu lah efek dari kedatangan seorang pemain bintang kan. Ya, Kayak transfernya bintang. Messi kemarin, transfernya Ronaldo itu kan udah selesai. Langsung selesai dengan ininya. Dan ini bro, ya benar kata lu tadi bro ya, dia Ozil ini seorang Muslim, main di liga yang negaranya mayoritas Muslim, terus dia cetak tidak ada orang Indonesia yang nggak suka Ozil kayaknya. Walaupun penuh kontroversi di luar sana, tapi di Indonesia kayaknya nggak ada yang nggak suka Ozil. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini pilihan yang tepat sih kalau dari perspektif bisnis sih buat gua. Seorang Raffi Ahmad bisa ngeliat banget dia cetak jersey Ozil itu semua orang pasti beli aja ya Rans Cilegon. Cilegon jadinya Ozil pas main panas keringetan gitu. Tapi kan dulu Asian pernah ke Persib. Iya kan? Ya itu Asian cuma juga dulu kan setahun-setahun luar biasa. gitu sih, bro. Ya kan? Kayaknya cuma setahun gitu deh bro. Jadi Ozil setahun kayak gitu. Terus Asian setahun gitu. Tapi Ozil oke lah, masih usia 33 dan sekarang mainnya lagi bagus di Liga Turki. Gitu Ya sama kayak Christian Gonzalez juga 34 masih produktif sih. Christian Gonzalez, Eloko. Eloko sekarang mah udah 40 kali bro. Iya, kayak Carlos de Melo Iya. zaman dulu tuh nggak? Carlos de Melo. Yoi, Carlos de Melo, ya kan. Gitu bro, gitu. Jadi banyak lah yang banyak yang menarik nih bro, dengan kembalinya kita di setpiece. Nanti mungkin di edisi selanjutnya kita perlu bahas tuh bro pemain-pemain. Tadi kan karena kita udah singgung pemain-pemain bola Indonesia butuh sentuhan Eropa gitu kan. Mungkin menarik juga kalau nanti kita bahas siapa-siapa aja pemain yang ada di Eropa sekarang. Kemudian bagaimana peluang pemain-pemain kita supaya bisa main di Liga Eropa gitu ya, tanpa mengecilkan arti Liga Indonesia ya, Liga 1. Ya benar, sepakat. Ada dua cara sebenarnya. Pemain tadi main keluar atau pemain luar didatangin ke sini, pelatih datang ke sini. Ya kalau di luar mereka harus bersaing sama pemain-pemain Eropa. Artinya bahkan seorang Egy pun harus bersaing karena postur tubuhnya yang kecil dan lain-lain lah. Tapi kalau orang luarnya yang datang ke sini, lu kebayang nggak? Kayak Inter kan kemarin dibeli itu sama perusahaan Arab. Lu kebayang nggak? Misalnya Persebaya atau Viking masuk duit gitu ya gede, terus tiba-tiba ada yang mau masukin ada duit. Iya nggak tahu lah. Ozil tiba-tiba ke Cilegon anjir. Iya. Iya kan? Ya, nggak harusnya crazy rich di Indonesia semuanya invest di klub bola kan. Dan gue sangat Gitu. berharap sama orang-orang kaya di Indonesia, orang-orang kaya Indonesia, please danai klub-klub bola Indonesia dan datangkan pemain supaya kita jadi oke. Jadi pemain kita nggak perlu main keluar, mereka aja yang kesini main. Kita ada nasi goreng. Ya. Jadi ada solusi ya dari semua ini ya. Iya. Oke lah, Iya kan? Ini solusi yang Boleh. mungkin cuma gua doang yang mengaku ini kebenaran. Orang lain mungkin nggak tahu. Coba teman-teman setpicer lu bisa kasih pandangan lu gimana caranya. Ini pemain-pemain kita ini bisa ada naik level lah. Harus keluar atau orang luar ke sini terserah. Ya
kayak gitu. Yoi. Ya nggak aja, tuliskan di kolom komen dan jangan lupa like and subscribe. Gua udah lama banget gua nggak ngomongin ini. Like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Ting ting. Ya dan kalau kalian juga teman-teman Setpiece punya komen kira-kira untuk bahasan kita selanjutnya, mana pemain-pemain Indonesia yang kalian anggap layak untuk main di Eropa juga boleh tulis komen ya. Bro Angga. Yoi. Oke. Gitu. Oke bro, kayaknya nanti menarik tuh kita bahas ya. Sampai ketemu di apa nih? Ada bocoran nggak buat gua? Minimal buat gua lah. Kita mau bahas apa nanti? Pemain-pemain Indonesia lah, ya kan? Yoi. Karena momennya pas nih, ya kan? Oke, Siap. kalau gitu jangan lupa subscribe, like, comment, and bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan Setpiece selanjutnya. Oke, Bro Angga, salam sehat. Setpiece. Setpiece.